Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pernahkah kita mendengar bahwa iblis, makhluk yang paling dibenci itu, dulu bukan seperti sekarang? Ternyata dulu ia sangat indah rupanya, sangat rajin beribadah, bahkan sampai tinggal di surga bersama para malaikat. Tapi ingat, dia bukan malaikat, melainkan dari bangsa jin. Lantas, bagaimana mungkin seorang jin bisa sampai tinggal di surga? Mari kita bahas. Dahulu, sebelum manusia ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bangsa jin dari api. Karena asalnya dari api yang panas, jin pun punya sifat gampang marah dan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tugas kepada mereka untuk memakmurkan bumi. Namun apa yang terjadi? Mereka justru saling berperang, saling menumpahkan darah dan merusak bumi. Melihat kerusakan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk turun dan menertibkan mereka. Terjadilah perang besar, banyak jin yang jahat akhirnya diusir ke lautan. Di tengah kekacauan itu, para malaikat menemukan seorang jin muda yang berbeda. Ia tidak ikut dalam kerusakan, bahkan sangat rajin beribadah, namanya Azazil. Karena taat, malaikat membawanya ke surga agar ia bisa beribadah bersama mereka. Waktu berjalan, Azazil tumbuh jadi ahli ibadah yang terkenal di surga. Ia sangat dihormati, bahkan dipercaya untuk memimpin di langit dunia. Namun justru, disinilah awal bencana itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan, "Aku akan menciptakan makhluk baru bernama manusia yang akan menjadi pemimpin di bumi." Para malaikat sempat bertanya, "Ya Allah, mengapa engkau ciptakan makhluk yang bisa merusak seperti jin dulu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, dari tanah yang diambil dari berbagai penjuru bumi. Itulah sebabnya keturunan Adam punya banyak perbedaan. Ada yang hitam, putih, merah, ada yang lembut, ada juga yang keras sifatnya. Semua berasal dari campuran tanah yang beragam. Tubuh Adam dibentuk, lalu dibiarkan hingga mengering, keras seperti tembikar. Malaikat kagum melihat ciptaan baru itu, tapi Azazil justru merasa iri. Ia berjalan mengelilingi tubuh Adam, bahkan mengetuknya, lalu mendengar suara kosong dari dalam. Dengan sombong ia berkata dalam hati, "Ah, ini kelemahan manusia. Dari sinilah aku bisa menggoda mereka." Hingga tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam. Begitu hidup, Adam bersin dan langsung berkata, "Alhamdulillah." Allah menjawab, "Ya harmukallah." Artinya, semoga Allah merahmatimu. Setelah Adam alaihissalam ditiupkan ruh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua yang ada di surga untuk bersujud sebagai tanda penghormatan, bukan ibadah kepada Adam. Seluruh malaikat pun langsung taat. Mereka sujud kepada Adam. Namun ada satu makhluk yang menolak, dialah Azazil. Dengan sombong ia berkata, "Aku tidak akan sujud kepadanya. Aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia hanya dari tanah." Kesombongan itulah yang menghancurkannya. Saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatnya. Wajahnya yang dulu indah berubah menjadi buruk rupa dan namanya diganti menjadi iblis, yang artinya putus asa dari rahmat Allah. Sejak saat itu, iblis bersumpah untuk menyesatkan Adam dan semua keturunannya sampai hari kiamat. Setelah itu, Adam tinggal di surga, menikmati keindahan dan kenikmatan yang tiada bandingnya. Namun, di balik semua itu, ia merasa sepi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadanya seluruh keturunannya yang akan lahir sampai akhir zaman. Dari punggung Adam keluar ruh semua anak cucunya, termasuk kita semua. Saat itu Allah bertanya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan seluruh manusia menjawab, "Benar, kami bersaksi. Inilah perjanjian agung antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka sebenarnya jauh di dalam hati kita sudah ada pengakuan tentang adanya Tuhan. Di antara keturunan itu ada melihat seseorang yang wajahnya bercahaya terang. Ia berkata, "Ya Rob, siapakah dia?" Allah menjawab, "Dia adalah Daud, salah seorang keturunanmu yang kelak akan menjadi nabi." Adam bertanya lagi, "Berapa usianya?" Allah menjawab, 60 tahun. Adam merasa itu terlalu singkat. Dengan kasih sayang ia berkata, "Ya Rob, aku hadiahkan 40 tahun dari umurku untuknya." Maka ditetapkanlah usia Nabi Daud menjadi 100 tahun dan usia Adam berkurang
kurang. Lalu, untuk menghilangkan rasa sepi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Saat Adam terbangun, ia terkejut melihat seorang perempuan yang indah ada di sisinya. Sejak itu, mereka hidup berdua di surga. Allah memberi izin, nikmatilah semua yang ada di surga, makan dan minumlah sesuka kalian, tapi ingat, jangan mendekati satu pohon ini. Namun, disinilah iblis memulai jalan sumpahnya. Dengan penuh tipu daya, ia mencari cara masuk ke surga, lalu mulai membisikkan rayuan kepada Adam dan Hawa. Iblis yang dipenuhi dendam tidak tinggal diam, ia berusaha mencari cara agar bisa masuk ke surga kembali. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa ia menipu seekor ular agar membawanya masuk. Lalu ia mulai membisikkan tipu dayanya. Iblis mendatangi Adam dan Hawa seraya berkata, "Wahai Adam, wahai Hawa, maukah aku tunjukkan pohon keabadian? Kalau kalian makan buahnya, kalian akan hidup selamanya, bahkan akan memiliki kerajaan yang tidak akan pernah hancur." Awalnya Adam dan Hawa menolak sebab mereka ingat larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi iblis tidak menyerah. Hari demi hari ia terus merayu dengan janji manis. Hingga akhirnya Adam dan Hawa tergoda. Mereka memetik buah terlarang itu lalu memakannya. Seketika pakaian surga menutupi tubuh mereka hilang. Mereka menjadi telanjang dan merasa sangat malu. Bergegas mereka mengambil daun-daun surga untuk menutupi tubuhnya. Saat itu terdengar panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh penyesalan, Adam dan Hawa mengakui kesalahannya. Tetapi perintah telah dilanggar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukuman. Adam, Hawa, dan iblis sama-sama diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Namun perbedaannya jelas. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi untuk bertaubat dan memulai kehidupan baru. Sementara iblis turun untuk menebarkan godaan, menyesatkan keturunan Adam sampai hari kiamat. Adam diturunkan di daerah India, sementara Hawa di tempat yang kini dikenal sebagai Jeddah. Bertahun-tahun mereka terpisah, saling mencari dengan penuh kesedihan, hingga akhirnya mereka dipertemukan kembali di Padang Arafah. Dari sanalah mereka memulai kembali kehidupan sebagai manusia pertama di bumi. Dengan penuh penyesalan, Adam dan Hawa memanjatkan doa, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun menerima taubat mereka. Dari situlah kehidupan manusia di bumi benar-benar dimulai. Setelah Adam dan Hawa hidup di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka keturunan. Setiap kali Hawa melahirkan, selalu lahir sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Namun ada aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anak laki-laki tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya, melainkan dengan anak perempuan dari kelahiran berikutnya. Di antara anak-anak Adam, ada dua yang kisahnya sangat dikenal, yaitu Qabil dan Habil. Qabil adalah seorang petani, sedangkan Habil adalah seorang pengembala. Masalah besar muncul ketika keduanya sama-sama ingin menikahi saudari kembar Habil yang memang lebih cantik. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, Adam alaihissalam meminta keduanya mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang kurbannya diterima, dialah yang berhak menikahinya. Maka Qabil pun membawa hasil panennya, tetapi ia memilih yang paling jelek. Sementara Habil memilih seekor domba terbaik dari ternaknya. Mereka meletakkan sembahan itu di atas bukit. Tiba-tiba, api dari langit turun menyambar domba milik Habil sebagai tanda kurban diterima. Sedangkan persembahan Qabil dibiarkan begitu saja. Hati Qabil pun terbakar oleh iri dan dengki. Dengan penuh amarah, dia berkata kepada Habil, "Aku pasti akan membunuhmu." Namun Habil menjawab dengan tenang, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Tetapi rasa dengki Qabil semakin membesar. Hingga pada suatu hari, saat Habil sedang sendirian mengembala, Qabil datang mendekatinya. Dalam puncak amarahnya, Qabil memukul kepala saudaranya dengan batu hingga Habil tewas. Itulah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Setelah itu, Qabil kebingungan. Ia menggendong jasad saudaranya, tidak tahu harus bagaimana. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 2 ekor burung gagak yang berkelahi di depannya. Salah satunya mati, lalu gagak yang hidup menggali tanah dengan cakarnya, memasukkan gagak yang mati ke dalam lubang, lalu menimbunnya. Melihat itu, Qabil pun sadar dengan penuh penyesalan. Ia meniru apa yang dilakukan gagak. Ia menguburkan jasad Habil
stabil. Waktu terus berjalan. Adam dan Hawa melahirkan banyak keturunan hingga manusia mulai tersebar di muka bumi. Adam hidup sangat panjang, sampai 1000 tahun. Ketika ajalnya mendekat, datanglah malaikat maut untuk menjemput. Adam terkejut lalu berkata, "Bukankah usiaku masih tersisa 40 tahun?" Malaikat maut menjawab, "Tidakkah engkau ingat, engkau telah menghadiahkan 40 tahun itu kepada anakmu, Nabi Daud alaihissalam." Adam pun terdiam, ia lupa akan janjinya. Maka malaikat maut pun mencabut nyawanya. Dengan wafatnya Adam, tugas kenabian diteruskan oleh putranya yang saleh, yaitu Sith alaihissalam. Dari keturunan Sith inilah lahir para nabi dan rasul setelahnya, sampai akhirnya datang Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Begitulah kisah bapak kita, Nabi Adam alaihissalam. Kisah tentang bagaimana manusia pertama diciptakan, bagaimana ia diuji, bagaimana ia jatuh dalam kesalahan, lalu bangkit dengan taubat. Dari beliau kita belajar bahwa manusia bukan makhluk yang sempurna tanpa dosa, tetapi manusia adalah makhluk yang selalu punya jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenarnya. Hikmahnya sangat jelas. Kesombongan adalah pintu kehancuran, sebagaimana iblis hancur karena kesombongan. Sementara kerendahan hati dan taubat adalah jalan keselamatan, sebagaimana Adam diselamatkan karena taubatnya. Maka mari kita renungkan, sudahkah kita menjaga hati dari kesombongan? Sudahkah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbuat salah? Wallahu a'lam bishawab.